Pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa teknik penting yang digunakan dalam string. Pertama, string bertipe primitif dan string bertipe objek. JavaScript membedakan string menjadi dua, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Ketika kita membuat variabel yang diisi nilai bertipe string, maka variabel tersebut dikategorikan sebagai string primitif. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kode di layar. Maaf. Masukkan node. Setelah itu var s1 sama dengan tanda petik JavaScript, tanda petik titik koma, enter. Melalui kode di layar, variabel s1 akan bertipe string, yang berarti akan diproses sebagai tipe primitif. Kita akan coba ketikkan s1, enter. Maka akan muncul tulisan JavaScript. Kita tulis lanjut, type of s1 enter. Maaf, sedikit kesalahan. Kita enter. Ya, kita enter. Oke, string bertipe objek dinyatakan dengan tipe string. Untuk membuat string bertipe objek, gunakan data kunci new seperti berikut ini. Kali ini variabel s2 akan bertipe objek, yang berarti objek dari tipe string. Enter. Objek JavaScript mengizinkan kita untuk memanggil properti atau metode dari tipe string melalui string primitif. Sebagai contoh, perhatikan pada kode berikut. /s1 merupakan string primitif. Ada var s1 sama dengan petik Java titik koma, enter.
double slash memanggil metode choose dari S1, enter, konsol dapat dalam kurung S1 to upper case di koma, enter. Pada kode di layar, S1 merupakan string primitif tapi dapat digunakan untuk memanggil metode case. Pada situasi seperti ini, JavaScript akan secara otomatis mengkonversikan variabel tersebut dari tipe primitif ke tipe objek. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui jumlah karakter di dalam string. Untuk melakukan hal ini kita menggunakan property line seperti contoh berikut. var s sama dengan ketik JavaScript tanda petik enter yes. Berikutnya kita akan belajar cara menyalain string. Proses penyalain string maupun substring dapat dilakukan dengan memanggil metode substring atau substring. Metode ini akan mengembalikan substring dari karakter yang terletak pada indeks awal sampai ke karakter yang terletak sebelum indeks terakhir. Perhatikan kode di layar. Lanjut, berikutnya kita akan belajar mengganti string. Untuk mengganti substring dalam string, gunakan metode replace. Parameter pertama kali dari kode ini adalah substring yang akan diganti string, sedangkan parameter kedua adalah substring pengganti. Perhatikan contoh di layar. Kita lanjut. Titik str kurung 0,4 titik kurung koma double slash menyalin substring dari indeks 0 sampai 3. Kita menggunakan tanda panah atas saja. Di sini ini 4, menyalin substring dari indeks 4 sampai akhir. Enter. Mungkin tanda panah atas lagi. Di sini tidak ada angka. Menyalin seluruh. Karakter di dalam string. Maaf.
Jika substring yang akan diganti muncul beberapa kali di dalam string, maka yang diganti hanyalah substring yang pertama kali ditemukan. Perhatikan contoh saya. rs sama dengan tanda petik program get node.js tanda petik di koma undivided s dot fish buka huruf tanda petik node.js tanda petik express tanda petik lagi cukup. Selanjutnya adalah bagaimana kita mencari karakter di dalam string. Untuk mengetahui karakter dalam indeks tertentu di dalam string, kita gunakan metode char_add. Perhatikan contoh di layar. Kita lanjut. rs sama dengan petik lebih Python Ruby Python Ruby titik koma enter. Nah, di sini salah, maaf, karena lupa tanda petik. Nah, oke. S dalam kurung tanda petik Ruby petik koma petik Java script tanda petik kurung koma. Maaf, kita lanjut enter. JavaScript Python Ruby kita var s sama dengan tanda petik Java web tanda petik koma. Enter. Undivided. Kita masukkan s char add dalam kurung 0 tutup kurung titik koma spasi double slash memperoleh karakter yang terletak karakter yang terletak
pada indeks. Enter. Kita menggunakan warna panah atas. Ya, ini adalah mencari indeks dari karakter tertentu. Jika yang ingin dicari adalah indeks dari karakter tertentu, gunakan metode index of. Perhatikan di layar. Selanjutnya kita akan belajar cara membalik string. Untuk membalik urutan karakter di dalam string, kita dapat mendefinisikan sebagai berikut. Tanda petik, enter, index of kurung, tanda petik, kurung, berikut ini kita akan mempelajari cara membalik string. Untuk membalik urutan karakter dalam string, kita dapat mendefinisikan fungsi seperti berikut. Function dalam kurung kurung buka kurung kurawal, enter, var temp sama dengan enter, for dalam kurung is titik koma, maaf, let is sama dengan s dot length kurang 1 titik koma i besar sama dengan 0 titik koma spasi i min tutup kurung temp sama dengan s tutup kurung tutup kurung i titik koma, enter, temp titik koma, enter. Bentuk penggunanya adalah sebagai berikut. Kita tulis reverse string dalam kurung tanda petik Jonathan tanda petik tutup kurung. Berikutnya kita akan belajar bagaimana mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil. Seluruh karakter dalam string dapat diubah menjadi huruf besar atau pital menggunakan metode Toppley. Untuk mengubah menjadi huruf kecil menggunakan metode
pulau Warti. Maaf sedikit terjadi kesalahan. Ctrl C lagi. Kemudian kita menggunakan tanda panah atas saja. Tekan tutup kurung berawal. Setelah itu tulis render. Oke, buka kurung, buka tanda petik, tanda petik lagi, tutup kurung, titik koma, enter, var s sama dengan tanda petik, tanda Daliloni, petik titik koma, enter, s titik to upper case titik koma, enter. Maaf sedikit kesalahan, S-nya harus huruf kecil. Tadi saya menggunakan huruf kapital. Lanjut, upper, rubah di sini. Kita rubah to lower. Lower case. Titik koma. Kita enter. Ya, ini mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil seluruh karakter di dalam string dapat diubah menjadi huruf besar atau kapital menggunakan metode duplicate, menggunakan menjadi huruf kecil menggunakan metode lowercase. Sekian dari saya, terima kasih.